Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furqan Pranata, biasa dipanggil Aan. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menampilkan bakat saya, yaitu spray paint street art atau seni jalanan cat semprot. Aku simpel aja, langsung aja ya. Spray art apa pokoknya keren banget. Yang udah jelas kayak itu salah satu bidang yang sebenarnya aku pengen tekunin tapi belum kesampaian, karena selalu amazed ngeliat di Instagram atau apa tuh kalau ada orang ngegambar-gambar realistis gitu, kayak penampilan gitu-gitu tuh keren banget di mata aku. Aku langsung penilaian kayak ini aja, mulai dari penyajian dari videonya, mulai time lapse dan lain-lain. Terus tadi pemilihan lagunya menurut aku tepat, dengan tema gambarnya gitu, malam-malam nggak senja sih, sendu gitu, ada bulan, ada view malam gitu, ada gradasi langit dan lain-lain, itu cukup ngebawa suasana juga gitu. Mungkin requestnya next time kalau bikin video kayak gitu lebih ke arah yang sama gitu, atau jadi biar kita nggak ngeliat sebaliknya gitu. Tapi bagusnya adalah kalau kita nggak lihat arah sama, pas hasilnya dikasih lihat tuh jadi ada wahnya gitu. Terus udah sih dari aku itu aja, keren. Mungkin bisa langsung ke Fata mungkin yang di Bang DDM. Ngelihat gambarnya gimana, Tam? Iya, tadi setuju sama Mas Huda. Jadi sudutnya kamera agak kita pusing juga, jadi kalau kebalik gitu. Jadi kayak membayangkan ini gambarnya apa. Jadi mungkin sudutnya bisa diarahin ke pelukisnya. Mungkin kalau misalnya buat sentuhan wahnya, atau mungkin di akhir, mungkin selama penyutingan bisa ditutupi punggungnya dulu gitu, biar juga surprise. Selanjutnya mungkin itu tadi kebanyakan warna ungu sama putih ya. Mungkin warna gradasi ungunya lebih ditekanin lagi, karena tadi antara gunung sama yang di bawah itu kurang begitu jelas. Jadi mungkin warnanya ungunya mungkin divariasiin lagi, lebih gelap sekali atau mungkin terang sekali. Itu aja sih dari saya. Udah. Oke, kalau dari Rapong nih gimana nih? Anak senja nih. Pasti ada dong, sendu-sendu pasti ada komentar dong, Rapong. Bener banget. Raffi, bener banget kalau kata Mas Fatam. Walaupun warnanya ungu, putih, itu lagi, tapi Mas Furqan ini dia kayaknya orangnya tuh attention to detail gitu. Dari pohon-pohonnya aja dia lihat, dari ada daun-daunnya, terus ada gunungnya tuh ada lekukan-lekukan tipisnya gitu. Jadi orangnya menurutku gambarnya atau bakatnya ini bagus banget dan perlu banget untuk masih terus diasah lagi. Terima kasih. Oke, thank you. Kita lanjut lagi, Bun. Teman-teman, kita isi form penilaiannya. Semakin laris ya, Bun, promosi panitia PK2-nya. Betul banget, Humay. Itu kalau ngelihat dari gambarnya nih, Humay, ada hutan-hutan, gunung-gunung, sama ada full moon-nya gitu tuh. Yang kurang nih manusia serigalanya, Humay. Kenapa harus manusia serigala? Kenapa nggak serigala aja nih, Mas Afif? Full moon tuh, full moon. Oke, serigala juga nggak apa-apa. Oke, next aja nggak apa. Yuk. Oke. Kita lanjut ya ke talent berikutnya. Mungkin bisa dibantu play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Mahwati, bisa dipanggil Sari, dari Prodi Sistem Informasi, ingin menampilkan bakat saya yaitu bermain biola.
Sari, Mbak Sari. Coba deh aku mau komentar langsung nih dari Master of Seni kita nih, Mas Raffi Bimawan. Gimana Raffi? Ngasal. Kalau dariku permainan biolanya bagus, tapi pasti perlu ditingkatkan. Kayaknya sih masih ada off note ya kayaknya sih yang aku dengar ya. Bagaimana menurut Mas Huda? Oke, kalau dari aku juga sih sama kayak masih ada beberapa kayaknya off note yang tadi Raffi bilang kayak ada nada yang kurang pas gitu. Jadi apa ya? Nggak tahu kenapa aku malah menilai lebih kedengaran dan fokus ke instrumen bawaannya gitu yang tadi ada piano dan lain-lain gitu. Jadi biolanya kurang muncul gitu, kurang membedakan dan lain-lain gitu. Tapi untuk sesuai nadanya mungkin masih sealur lah. Tapi untuk sampai seperfect dan sehalus itu kayaknya masih perlu dilatih lagi. Yang jelas udah punya basic sih utama dari Sari ini. Aku harap dikembangin lagi karena biola salah satu instrumen yang paling unik dan paling jarang juga orang bisa, rata-rata kan gitar, drum, piano, bass, dan lain-lain. Jadi selagi punya basic di hal yang unik banget dan jarang, aku harap bisa ditekenin dan bisa jadi semakin keren lagi gitu. Mungkin kita langsung ke form penilaiannya buat teman-teman. Aku kembaliin lagi ke MC yang nggak tahu bisa lucu atau enggak. Silakan. Oke. Keren banget Mas Afif nih. Ada biola loh, bahkan bakat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 nih. Keren banget, Umay. Nggak cuma Nggak nyangka gitar ya. aja, tapi alat-alat musik lainnya nih banyak banget nih ternyata talent-talent mahasiswa Silkom nih. Iya, banyak yang tidak terprediksi. Mungkin kita langsung lihat ke bakat-bakat selanjutnya nih. Barangkali ada kejutan-kejutan menarik lagi nih. Boleh ke bakat berikutnya. Oke. Mungkin untuk operator bisa ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Safa dari Klaster 20. Saya ingin menampilkan keahlian saya dalam bidang bermusik, yakni bermain keyboard. Oke, dari Mas Dava Safa. Mas Dava nih tadi main keyboard. Lagunya Marcel kalau nggak salah ya, yang Peri Cintaku. Coba mungkin terakhir nih, Mas Raffi Bimawan mau ngasih komentar. Main keyboardnya enak banget, sukses banget, berhasil banget bikin galau dengan lagu Peri Cintaku dari Marcel. Hampir nggak ada salah, sampai di akhir juga ada penutupannya, nggak yang cuma sekedar selesai, tapi dia ada penutupannya biar hingga rapi gitu. Bagaimana menurut Mas Syukron? Oke, kalau menurut aku benar pembawaan ininya lagu pakai piano tadi itu udah bagus banget. Cuma aku ada catatan kecil sih. Soalnya tadi di sini aku kurang bisa menikmati secara maksimal. Soalnya tadi suara pianonya kalau nggak salah, nggak tahu ya dari laptop aku atau gimana, itu tuh agak kekecilan gitu, nggak terlalu besar suaranya. Jadi kurang mendengar maksimal lah kita sebagai pendengar. Gimana tadi Mas Raffi, apakah sama juga kekecilan atau gimana? Iya, di awal-awal. Iya, benar kan. Terus sih, tapi lebihnya udah keren banget. Oke. Nih aku punya lucu nih dari Davala sendiri, karena aku lihat kan di uploadan Instagramnya Davala itu captionnya lucu banget, Mas. Mau tahu nggak? Wah, apa nih? Lucu nih kayaknya. Ikan hiu makan tronton. Loh kok mati? Ayo ngumpulin video fusion biar nggak kena tugas penalti. Emang Waduh. harus banget ya, harus ngumpulin. Tapi salut sih sama Mas Davala ngumpulin. Bakatnya juga menarik nih. Betul banget. Jadi nggak cuma asal ngumpulin aja, tapi talentnya ini benar-benar luar biasa, Umay. Ke
Talent Oke. berikutnya, Mas Afif. Halo, saya Satfi Respati. Saya biasa dipanggil Satfi. Prodi saya adalah Sistem Informasi. Nah, saya ingin menampilkan bakat saya yaitu bermain alat musik keyboard atau piano. Dan kali ini saya memainkan alat musik keyboard. Terima kasih atas waktu. Oke, dari Satfi Respati nih. Kayaknya dari penampilannya orang Bali ya. Dari orang Bali, Satfi main keyboard sama ini tadi ngebawain, kalau nggak salah ada 3 judul lagu daerah, daerah asal Bali. Mungkin ada tanggapan, komentar dari Fatam selaku orang Bali? Enggak dong. Oh, bukan ya? Bukan. Oke, tadi ya aku apresiasi lagi tadi dress code-nya niat banget ya, pakai kebaya juga, udah niat banget memperlihatkan orang Bali juga, dan juga dari prestasinya juga udah banyak. Kalau secara musik mungkin nyaman di telinga buat saya, enak. Terus tadi mungkin ada sempat ditunjukkan skillnya di nada-nada tinggi, udah keren, udah pas banget penempatannya. Itu aja, Mas. Dilanjutkan aja lah. Oke, mantap. Dari Syukron, gimana Syukron? Oke, kalau dari aku sendiri, benar kata Fatam, udah bagus banget tadi penampilan dari Mbak Satfi Respati. Dari cara bermain pianonya tuh tadi udah keren banget dah. Masuk di telinga pun enak didengar, terus pembawanya juga enjoy. Dari segi pembuatan videonya juga udah niat banget yang aku lihat tadi, dari segi kostum yang digunakan. Bener kata Fatam. Kalau dari aku sih apresiasi banget dan salut. Overall bagus. Thank you. Oke, mungkin kita bisa langsung aja isi form penilaian. Ya, membawa suasana banget ya. Kayaknya kita habis PK2 nih langsung ke Bali nih. Ganti lagi ya, Mai. Tadi habis jalan-jalan ke Bali sekarang. Iya, benar banget. Coba kita cari nih, barangkali ada tempat-tempat menarik lagi nih dari teman-teman mahasiswa baru buat dikunjungi. Jadi kita tonton kali Mas Afif ya. Boleh banget. Untuk bakat selanjutnya boleh ditampilkan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Catherine Fania dari Prodi Teknologi Informasi, Klaster 12, akan menampilkan bakat saya yaitu bermain piano. Selamat menyaksikan. Sama-sama Catherine Fania nih tadi main piano. Coba aku pengen dengar komentar dari Mas Fatam dulu deh, kayak gimana Mas Fatam. Oke, terima kasih Mbak Catherine dan penampilannya, menikmati banget tadi Mas Huda sampai nyanyi-nyanyi juga. Mas Syukron juga sangat menikmati, enak, tapi mungkin saya kurang dapat, mungkin bisa ditambahkan mungkin kayak
seni atraksinya mungkin dari Siana Piano nanti, karena di sini kan lagunya kayak memang seperti itu, mungkin bisa dikembangkan lagi nih lagunya, bisa dikasih efek-efek atau mungkin dari segi pemainnya gitu. Itu aja sih Mas Uda. Oke, mungkin maksudnya Fatam nih kayak ada improvisasinya gitu, tidak hanya ngikutin dari dari table note nadanya itu ya. Tapi pada dasar kita harus akui, nggak bisa dibohongin, emang bakat dari pianonya itu udah ada jelas, nggak ada miss, sesuai dengan nadanya, pembawaan panjang tinggi rendahnya juga dapat gitu menurut aku. Jadi kurang lebih bakatnya tetap ada nih Catherine. Jadi sahabat aku yang tadi ada tulisan PS Note-nya katanya sempat vakum 3 tahun. Aku harap nanti di dunia kuliah nggak akan vakum lagi, dikembangin lagi, bikin konten atau karya yang bisa ngewarumin nama Philcom aja sih. Karena butuh banyak penampilan yang harus ngisi-ngisi acara di Philcom. Gitu, oke? Kalau kayak gitu kita bisa langsung isi form penilaiannya. Betul banget tuh, harmonisasinya tuh masih bagus banget. Kerasa Iya, bener kalau banget. pernah jago nih. Makin gak sabar ya nonton talent-talent yang lain ya. Betul banget. Mungkin kita bisa langsung nih ke talent berikutnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rimasa Hanafasa Marmono dari Prodi Teknologi Informasi, ingin menampilkan bakat saya, yaitu main biola. Mbak Sari ya, Rimarsa Haninan Konsa Margono. Oke, dari biola. Nah, ini salah satu teman-teman Maba 2020 nih yang bakatnya dari bidang biola. Mungkin ada komentar dari Mas Syukron? Oke. Untuk Mbak Rimarsa, jujur aku sebagai pendengar nih terhibur banget dengan pembawaan biolanya. Soalnya enak banget, suara main biola juga enak banget pembawaannya. Kayaknya kalau soal skill udah nggak perlu diraguin lagi lah. Tadi udah tampil juga di beberapa acara. Terbukti sih dari cara dia membawain sebuah lagu tadi itu keren banget. Aku overall bagus. Kalau boleh tebak, apa lagunya tadi Mas Syukron? Dynamite. Aduh, kau ngelirik ke chat Zoom Mas Syukron? Iya dong. Oke, coba aku pengen tahu nih ketawa-tawa dari Mas Raffi Bimawan, gimana nih penampilannya? Beda sama yang Sari tadi, bawain lagu Dynamite dari BTS. Bagus banget penampilan kali ini dari Rimarsa. Aku terhibur banget sampai kayak denger ini dia tuh main biola apa nge-play music, karena kayak saking smooth-nya gitu dia main gitu loh. Bener nggak Mas Uda? Betul-betul, kayak nyaris susah dibedain mana yang beneran soundnya, mana dia main musik ya. Benar. Oke. Apa ada lagi? Raffi, udah? Sudah. Oh deh, kalau udah kita bisa langsung isi form penilaiannya aja. Itu Mas Raffi. Keren banget itu, takutnya meledak tuh. Apa kan yang meledak? Dynamite tuh lagunya. Ya udah, saking kerennya. Oke, yuk. Coba kita cari yang bisa meledak-meledak lagi lainnya ya, bakatnya ya. Oke, mungkin lanjut ke talent berikutnya. Ke penampilan bakat berikutnya. Hai, saya Vina Trisnawati Rahayu dari program studi Teknik Komputer. Kali ini saya akan menampilkan bakat saya, yaitu menyanyi sambil bermain gitar. Penasaran? Langsung aja yuk. Tak segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diri.
lagunya yang agak-agak mellow, jadi di setupnya redup-redup gimana gitu, gloomy gimana gitu. Mungkin itu sangat cocok juga sih. Terus dari segi audio sama videonya laras, tadi aku sempat ngira itu ada pakai dubbing ya, atau enggak nanti dibahas sama Nadia, tapi aku sempat kira itu dubbing, ternyata enggak. Dan audionya juga enak didengar, noise-nya di pendengaran aku nggak ada. Oke, yang pertama adalah sonoritas atau kenyaringan suaranya tadi kurang karena gitar dan vokalnya itu agak ini ya, kurang seimbang karena aku rasa yang pas awal itu vokalnya agak ketutup sama suara gitarnya. Terus yang selanjutnya pitch control, waktu dia mau ambil suara tinggi mungkin agak pecah. Penilaian kepada juri, boleh dilakukan penilaian. Halo semuanya, kenalin, nama aku Aisyah Putri Kinanti, biasa dipanggil Ocha, kalau nggak Kinan, dari klaster 11 PK2 Maba, lalu dari Prodi Teknik Komputer, dan saya ingin menampilkan bakat saya, yaitu bernyanyi. Selamat menonton. Another round of bullets hits my skin. We're far away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are buzzing through the barricades and waiting for the sun. We are warriors, and that's what we've become. I won't let them break me down the ditch. I know that that's a place for us. Glorious, glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flare, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I am. And I'm marching out to the pit I drown. I'm not scared to be seen. I'll make no apologies. This is me. I'm gonna sign out, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I am. Look out, 'cause here I am. I'm marching out to the beat I drum. I'm marching out, I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Buat kayaknya langsung ke Angel dulu nih, mungkin Angel tadi kayak udah komen-komen di kolom chat nih. Iya, kalau dari aku ya benar-benar aku ngeliat dia kayak ngeliat Nadia yang kedua gitu. Jadi sumpah bagus banget, gak paham lagi. Dia suaranya bagus, terus dia enjoy, terus suaranya juga apa ya? Vokalnya dia itu selaras gitu sama musiknya gitu, nggak lari juga temponya. Pokoknya aku suka banget sih dengernya. Kalau bisa standing applause, aku standing applause buat ini. Masalah range vokal, iya aku akui dia tuh range vokalnya cukup luas ya, dari suara rendah ke suara tinggi. Terus masalah pitch control, dia juga menguasai banget pas nada tingginya itu dia bisa mengontrol pas nada tinggi. Terus dia ekspresif banget, nyanyinya menghayati, ekspresif banget gitu. Terus improvisasi, tadi juga ada beberapa improvisasi di liriknya, di lagunya. Terus menurut aku ya bagus banget sih, emang keren. Terus attack and ending, dia juga waktu endingnya itu dia bisa memberi kesan ending yang
bagus gitu menurut aku. Terus mungkin ini bisa jadi golden ticket ya buat the next penyanyi Philcom. Iya, bener banget. Iya, ini golden ticket. Terima kasih ke kakak juri, keren banget ya Fik. Selain kita ternyata ngerasain dapat juri-juri yang komentarnya dari tadi kan keren-keren banget, kayak berasa nonton Idol katanya. Ini juga sekarang berasa talent Idol kalau kata Mas Syukron tadi. Udah berbakat banget loh. Asli, udah berasa kayak artisnya langsung yang nyanyi gitu loh, Mai. Iya, ini juga kalau live dapat golden ticket langsung nih kayak idol beneran, Fik. Nah, iya langsung dah menghadap dekan, langsung suruh nyanyi ke depan dekan dah. Ngapain? Udah keren banget. Menghadap dekan ngapain, Fikri? Biar langsung di show-in bakatnya. Oke, mungkin sambil kakak-kakaknya jangan lupa untuk ngisi form penilaiannya. Semuanya, perkenalkan saya Jason Wijaya, biasa dipanggil Jason. Saya dari Prodi Teknik Komputer, ingin menampilkan bakat saya yaitu bernyanyi. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Oh, tak sanggup bila harus jujur, hidup tanpa hembusan nafasnya. Wow. Tuhan, bila waktu dapat ku putar kembali sekali lagi untuk mencintanya. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang aku lihat nih dari Jason ya, ya benar. Nah, kalau yang aku lihat nih dari waktu kamu nyanyi tadi, kalau menurut aku pribadi dari segi penyampaian rasanya itu masih kurang. Kenapa masih kurang? Kayaknya kalau dari aku ya pribadi tuh ngelihatnya salah satu faktor yang membuat kamu penghayatannya kurang maksimal itu karena kayaknya baca lirik atau apa gitu. Jadi fokusmu terbelah gitu. Jadi dari segi penghayatan nggak bisa fokus gitu loh. Kalau itu tadi salah satu aspek yang aku lihat. Terus kalau dari segi nyanyi yang lain kurang lebih sebenarnya udah bagus. Mungkin nanti lebih detailnya bakal dijelasin oleh Kak Nadia. Tadi juga aku apresiasi banget ada beberapa improvisasi di bagian-bagian tertentu, di bagian akhir itu udah bagus banget juga. Kalau dari aku secara keseluruhan udah bagus. Thank you. Oke, langsung ke ini ya, teknik. Aku setuju lagi sama Syukron. Kelihatannya dia tuh lagi ngebaca lirik ya. Oke, mungkin bisa dihafalin liriknya karena terlihat ngebaca lirik, jadi dia tuh kelihatan kurang ekspresif dalam penghayatan dia tuh. Aku setuju banget sama Syukron tuh. Ternyata Syukron juga notice terhadap hal itu. Terus aku lihat juga dia grogi dari awal. Perkenalan oke, dia nggak grogi, tapi begitu nyanyi dia kelihatan banget groginya sampai kayak getar gitu kan. Terus sebenarnya suaranya bagus sih, cuman grogi aja gitu. Terus masalah pernafasan, saran aku kalau mau ambil nada tinggi kayak tadi itu, lebih baik nyanyinya jangan sambil duduk, karena itu juga berpengaruh terhadap phrasing atau pemenggalan nafas. Terus tadi juga improvisasi, dia sedikit improvisasi setelah lirik, izinkan aku untuk mencintanya. Saran aku itu, mending waktu improvisasi, waktu izinkan aku untuk mencintanya. Dia kan kayak kasih tambahan, gitu kan. Saran aku lebih baik panjangin aja bagian mencintanya kayak, izinkan aku untuk mencintanya. Kayak gitu. Itu kayak contoh aja sih. Oke, dari aku mungkin seperti itu. Oke, seru nih Fikri. Mulai ada
hiburan-hiburan tambahan nih dari juri Mbak Nadia. Nanti aduh kita takut nih Fikri jadinya kalau penilaian berikutnya juri-juri yang lain ikutan nyanyi kan gimana Fikri? Bahaya banget tuh. Jadi Iya, mohon maaf nih kepada terkhususnya kepada Mas Huda, Mas Yukron. Oke, lanjut ke talent berikutnya. Mungkin bisa ditampilkan video bakatnya. I still remember 3rd of December. How fast I loved you for it's just always you heard under the surface like trouble all around and hold she's telling me this so every day waiting for you. Darling, don't be afraid. There's something safe, make your hearts beat. Very fast, one of my hearts wants to run. So long, I believe I'm gonna spray how I see eyes. There's something make it all stop running. Cross my heart and mind can make you feel so worthless. Prepare her if I let my walls down, I guess you Ya kalau dari aku sih tadi aku lihatnya dia udah bagus karena dia itu pakai kata syukron kan dia pakai 2 lagu bahasanya tuh dia nge-mash up gitu 2 lagu tuh banyak juga kan di YouTube yang kayak gitu dan itu bisa nge-attract penonton gitu loh buat merhatiin si Ratu buat merhatiin Ratu lebih gitu. Nah, tapi tadi kayaknya agak kurang di ininya sih, di videonya. Karena rada pencahayaannya gitu sih mungkin. Jadi rada kayak ngeblur, rada gelap gitu kan. Mungkin bisa dibenerin lagi buat next time. Tapi buat suaranya sih aku suka karena suaranya sopan banget gitu masuk ke telinga. Jadi enak aja gitu didengarnya. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin dari Nadia nih, Nat. Nadia gimana? Tadi kata Angel suara sopan masuk ke telinga. Sopan tuh halus banget ya berarti. Ada suara selain ke telinga tuh kemana Angel? Suara nggak masuk ke telinga tuh. Oke, Nadia gimana nih Nat? Dari teknik. Oke, ya benar yang kata Angel tadi suaranya sopan banget masuk telinga, halus ya. Terus yang pertama adalah waktu improvisasi. Dia improvisasi di awalnya itu udah bagus. Udah pinter lah buat improvisasi dan keren karena dia bisa mash up itu 3 lagu. Yang pertama Heather, terus A Thousand Years sama Before You Go. Tapi di sini kurangnya adalah menurut aku ya dia mash up-nya itu ke 3 lagu itu kayak barengan gitu loh. Jadi kayak audiens tuh susah fokus untuk ke lagunya. Terus mungkin sarannya bisa mash up tapi kayak cuman bagian refnya doang atau gimana gitu. Terus ya untuk ekspresi, ya ekspresif banget sih, menghayati banget. Terus endingnya juga bagus. Intonasi suaranya juga dia bisa nangkep, bisa bagus untuk kontrolnya.
Iya, Oh, jadi betul sekir banget. suara kita sopan nggak ya, Mas Afif masuk ke Ya jadi telinga? takut ini ntar jangan-jangan Mbak Angel ini dalam hati tuh mikir-mikir nih kayak ini ngomongnya gak enak banget nih suaranya gitu. Jadi Ya takut sopan gitu. banget ya suara kita Mas. Iya. Iya. Itu kayak kalau yang dari anak yang barusan ya Mbak Ratu tadi tuh ya. Itu kalau menurut aku tuh harmonisasinya tuh enak banget ya Huma ya. Itu kayak yang di TikTok sekarang gitu ya. Iya, Video TikTok aku berasa sekarang. nonton TikTok yang sedih-sedih gitu. Betul banget, itu udah kayak yang ini loh kayak lipstick lo merek apa itu ya kayak gitu tuh. Itu kan ada mess up-nya gitu tuh. Betul. Kebetulan aku belum pernah tuh nemu yang itu. Mungkin Mas Afif bisa share TikToknya ya nanti ya di. Oke, ntar. Iya, Habis ini kita boleh. nonton TikTok bareng ya. Halo, saya Muhammad Ibnu, bisa dipanggil Ibnu, dari Prodi Teknik Komputer, ingin menyampaikan bakat saya yaitu menyanyi. Semoga terhibur. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu, betapa lembut dan mesranya aku terlena. Alhamdulillah akhirnya ada yang bikin melek. Alhamdulillah. Nih Mas sudah. Oke, langsung aja nih dari ahli pedangdutan cabang Malang, Mas Alistia Fikri. Gimana nih pendapatnya Mas Alistia Fikri dari karaoke-nya tadi? Mas Gak masuk akal. Mas Ibnu. Dari Mas Ibnu tuh. Selain bisa dangdut, ternyata bisa ngejokes juga belakangnya tadi ya. Ya sangat dibutuhin lah orang-orang seperti Mas Ibnu tadi. Soalnya mood booster banget Mas Ibnu tadi tuh. Cakep banget asli. Oke, betul. Nah, kalau dari Mas Fatam gimana nih Mas Fatam? Oke, aku mungkin ada penasaran tuh apa bener Smul ya, mungkin bisa share ID-nya juga sekalian nanti biar ke depannya share ID. Oke, ya sangat menghibur sekali. Mungkin sedikit koreksi dikit, mungkin nyanyinya bisa diperbaiki dikit biar semakin semakin bisa bergoyang lebih enak lagi. Itu aja. Oke, benar-benar. Terlepas dari teknis nyanyinya dan lain-lain, karena kita belum sempat menghadirkan Mbak Nadia yang kemarin ada, pada intinya personanya Ibnu tuh vibe mood buster itu yang dibutuhkan sama banyak orang sih, banyak organisasi, instansi atau panitia membutuhkan tipikal-tipikal yang kayak Mas Ibnu yang bisa menghibur dengan jagoannya hanya sesimpel goyang gitu aja gitu. Oke, makasih buat Mas Ibnu udah menghibur kita nih, udah sampai jam 10 malam nih ngejuriin konten-konten Super Mega Talent yang keren-keren dan banyak banget ini. Kita langsung aja isi form penilaiannya ya teman-teman ya. Karena waktu juga, aku balikin ke teman-teman MC yang insecure, lucunya udah mulai berkurang, silakan. Kayak dirinya tuh luar biasa. Sampai kerasa kita tuh langsung Tadi nari, ternyata jurinya tadi juga ikutan ya, joget ya. betul banget. Menarik. Oke, barangkali ada bakat-bakat yang cukup menarik juga nih, Mas Afif, yang belum sempat kita tonton. Mungkin langsung aja kali ya, kita lanjut ke bakat berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alisyu Gialkaf dari Klaster 16, Prodi Teknik Komputer. Kali ini saya akan menyalurkan bakat saya, yaitu remix lagu. Yuk, langsung aja. Oke, yang pertama, kita cari bahan buat diremix. Oke, kalau udah kita download lagunya, kita download, terus kita ekstrak akapelanya, kita tentuin BPM-nya, ini dia, terus kita cari kunci dasarnya, kita ambil vokalnya, lalu kasih piano,
Karena ini electronic music, kita tambahin suara dududut 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 dududut. Kita kasih perkusi. Oke, jadi gitu caranya. Sekarang kita dengerin lagunya dengan high quality. Check it out. Di sini kita langkah bersama, memulai semua perjalanan yang kan terasa panjang dan melelahkan. Sendiri namun tak terasa sepi, merajut arti dan merendam mimpi yang mungkin membuatmu jatuh terhempas. Selamat datang di dunia baru, dunia yang penuh kejutan. Oke, keren. Apalagi bawa video lama dari inaugurasi tahun lalu di remix sama dia, jadi lebih wah lagi soundtrack background videonya. Coba ada tanggapan dari Mas Raffi Bimawan, kebetulan yang dulu sebagai wakadif acara Inau ya. Gimana Mas? Bagus banget mixing dari lagunya, jadi lebih hidup, bener kata Mas Huda. Lagu yang udah diberikan dari Philcom itu yang darinya mungkin flat aja, jadi lebih lebih upbeat lagi dari sebelumnya gitu. Apalagi ditambah juga bagusnya lagi dia menggunakan lagu-lagu dari Philcom gitu loh, bukan tidak memakai lagu dari yang lain gitu. Jujur pribadi aku di sini juga sebagai panitia melihat mahasiswa baru tahun ini punya kreativitas sampai ngambil video yang kemarin sebelumnya udah ditampilin pas rangkaian PK2, kemudian diubah, diedit lagi, musiknya diremix lagi menjadi keren ini. Wah, salut banget sih punya maba yang punya kreativitas sampai sejauh ini. Keren banget, overall menurut aku keren, the best, terbaik dah pokoknya. Thank you. Keren banget. Ya, jadi ini ya, mungkin DDM inaugurasi 2020 ya. Betul banget, paham banget dari setiap komposisinya itu bisa masuknya enak banget. Semakin lengkap ini Mas Afif, talent-talentnya untuk dikombinasikan jadi anak emas Philcom ini semakin lengkap. Mungkin dilengkapi Betul lagi banget. kali, masih banyak yang belum Betul keluar ya. banget, masih banyak yang masih belum ditunjukkan, itu masih banyak. Mungkin kita lanjut aja ke talent berikutnya. Halo, nama saya Rian Satrio Pamungkas, biasa dipanggil Rian atau Kayun, teman-teman biasanya manggil Kayun, KYUN gitu, dari Prodi Teknik Informatika. Dan saya bakal nunjukin bakat saya tentang olahraga di video berikut ini. Langsung ke Mas Kadeknya aja. Gimana nih Mas Kadek? Ada komentar nggak tentang namanya Rian Satrio gitu dari basket? Dan Satrio komentarnya mungkin apa ya? Videonya udah lumayan bagus, udah lumayan niat juga. Terus kayaknya orangnya juga berbakat di bidang basket. Apalagi nih? Kalau aku mau nanya sendiri nih Mas Adek, kalau dari olahraga basket sendiri di BIOS itu gimana tuh Mas? Apakah ada komunitas atau diwadahi kah? Atau ada klubnya atau agendanya gitu dari BIOS-nya? Ya, diwadahi juga oleh BIOS. Itu ada kayak kementeriannya sendiri buat basketnya, dan ada latihan tetapnya juga. Dan saya di BIOS itu juga sebagai ketua basket sekaligus kapten, jadi emang ada juga tim basket Philcom gitu. Oke, ini mungkin karena lagi pandemi juga belum sempat tatap muka, mungkin belum ada agenda-agendanya ya sekarang ya Mas ya? Iya, belum nih soalnya COVID. Tapi kalau misalnya lagi kondisi normal Mas, kembali normal, itu agenda-agenda yang biasa di basket BIOS tuh ngapain aja Mas?
Kalau boleh tahu nih, biar siapa tahu nanti Rian nonton videonya kan bisa tahu. Mungkin latihan ya, kayak latihan biasa paling seminggu itu sekali atau 2 kali lah latihannya gitu. Kalau ikut-ikut lomba gitu lebih sering nggak sih Mas? Atau nggak ada? Kalau lomba biasanya lomba yang karena tim basketnya Philcom kan, lombanya paling antar fakultas. Biasanya yang kita ikutin sih lomba-lomba yang emang tempatnya di Malang gitu. Kalau yang di luar kayaknya dari tahun saya tuh belum. Betul banget. Nah, Tapi udah keren sih ya, banyak gitu bakat-bakat yang ada dari teman-teman mahasiswa mahasiswa baru 2020. betul banget. Semua bakat itu kita apresiasi di sini. Betul banget nggak? Keren banget. Iya, benar banget. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih, Mai, ada bakat apa nih? Halo, saya Salsabila Nurmala Hayati, biasa dipanggil Salsa, dari program studi Sistem Informasi. Ingin menampilkan bakat saya yaitu dance. 지금 여긴 어지러워 모두가 날 잡히웃어도 너와 같은 꿈을 꾸는 꿈꿀래 우리 반에 왔던 곳으로 갈래 Don't be afraid yeah. 여긴 슬픈 엔딩은 없어 이 시간이 영원할 거라고 믿어 반짝이는 너의 맘만 그 빛이 나를 따라와 나에게 이 이야기 속 주인공처럼 fly away 상상했던 모든 순간들이 Terima kasih atas waktunya. Saya menekunin bidang dance semenjak saya SD, dan saya pernah mengikuti ekstrakurikuler breakdance di SMA. Oke, kita tepuk tangan dulu deh buat Mbak siapa namanya? Ini siapa? Salsa. Salsa. Di bawah Anggra ini ya. Oke. Keren, coba aku pengen tahu komentarnya Fatam dulu deh. Oke, mungkin dari awal udah keren juga. Udah dia mendukung proper banget, pakai background yang polos, terus pakaiannya sampai sepatu detailnya, dan juga mungkin dia udah mulai nih main zoom in zoom out. Kebanyakan peserta kemarin tuh untuk videonya ala kadarnya, mungkin ini udah keren banget. Terus di akhir tadi sempat kaget juga, ada lighting yang sangat proper sekali lah. Warna ungu juga pas banget, udah keren sih dari sisi video. Mungkin sarannya juga mungkin bisa main di awal biar nggak terlalu bosen juga, bisa main di kedap-kedip di hitam putih gitu. Mungkin itu aja. Boleh nanya nih sama Sabrina, gimana komentarnya Sabrina? Oke, kalau dari aku pastinya itu keren banget. Dia juga udah powerful banget, terus dari matanya tuh udah nggak ragu lagi gitu loh buat narinya gitu. Gerakannya tuh udah all out, terus nggak ragu sama gerakannya. Terus tatanan tempat buat dance-nya itu juga bagus. Apalagi saya kaget pas ada lighting yang ungu tadi, langsung wah gitu kan. Terus ya mungkin pas transisi buat ganti gerakannya tuh mungkin bisa dismoothin lagi biar nggak ada jeda gitu loh menurut aku. Gitu. Buat gerakannya udah mantep banget sih. Oke.
Ini kayaknya juga salah satu teman maba 2020 yang talentnya bidang nari. Aku mau nanya nih Mas Safina. Kalau di BIOS itu naungan seni tari atau dance tradisional atau dance modern itu wadahnya seperti apa sih Sabina? Di BIOS itu? Ya, jadi buat di BIOS itu ada naungan tari yang mewadahi tari itu dibagi jadi dua, dance sama tari tradisional kan. Kalau tari tradisional sendiri itu namanya biostra, kalau yang dance itu beda lagi. Jadi nggak gabung gitu. Oke. Tapi yang jelas ada ya di BIOS itu ada ya, maupun modern atau tradisional. Ada. Biasanya ada semua. Biasanya kegiatannya apa, Sabina? Kalau di BIOS yang bagian tari sama modern dance itu? Nah, nanti itu kita bakal latihan rutin sih biar bisa ngembangin lagi belajar tari-tari daerah maupun tari-tari modern. Nah, nanti juga biasanya sama dosen-dosen itu ada suatu acara, terus buat yang tari-tari tuh dipanggil gitu loh, dimintain tolong buat isi acaranya gitu. Gimana? Buat penampilan gitu ya di suatu acara di Filkom gitu, semua acara Filkom. Iya, buat pembukaan gitu. Jadi lumayan kita bisa nambah pengalaman juga tampil di acara di Filkom gitu. Kalau lomba-lomba ada, Mas Safina? Ada, kita juga ngikutin lomba-lomba. Biasanya yang tradisional itu kita ngikutin GFT, Gebiar Festival Tari, yang diselenggarakan oleh Unitantri UKM di UB. Itu nanti kayak tari kreasi gitu, terus nyesuaiin sama temanya, dan dilombain sama beberapa fakultas di UB gitu. Terus yang modern dance juga banyak sih nanti lombanya. Oke. Nanti mungkin buat teman-teman yang masih kepo tentang BIOS, ada apa aja, nanti bisa ditanyain pas di rangkaian open house, rangkaian kita selanjutnya. Thank you Mbak Sabrina, kita bisa langsung isi form penilaiannya aja. Seru banget ya, lama kita nggak nontonin tari-tarian gitu kalau nggak ada acara offline di Filkom nih. Betul banget, Huma. Biasanya kan kalau lagi ada acara-acara itu mesti ngundang tari-tarian gitu kan. Iya, hiburan banget ya selama kita nggak pernah dapat hiburan nih sejauh ini di rumah doang. Betul banget. Jadi kita ini sebagai penonton itu ngerasa wah keren banget, apalagi tadi ada lighting-lightingnya juga kan keren banget tuh, Mas. Itu lighting yang pengen aku beli buat kamar aku, Mas Afif sebenarnya. Oh iya, dari kemarin bilang mau terus ya, nggak jadi-jadi. Iya, belum mulu ya. Ya udah yuk Mas Afif, kita lanjut kali ya ke penampilan berikutnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indra dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Klaster 9. Nah, di video kali ini saya ingin memperlihatkan sedikit bakat saya di bidang editing video. Cuma kan uangku udah habis kemarin cek Shopee. Oh iya, aku kan bisa ngambil uang dari laptop. Tapi ganti baju dulu deh. Terus klik ini, tandain, terus ayo coba tarik remnya. 1, 2, 3, 1, yeay. Coba satu lagi deh. 1, 2, 3. Ya, segini aja cukup deh kayaknya.
nanti dibahas dalam mungkin nama Fatam ya. Yang aku mau notice banget di mata aku minornya adalah ada di menit keberapa nggak tahu, tadi menitnya nggak ketahuan. Ini kan dubbing ya, suaranya Imran ini dubbing. Dan video aslinya itu di mute biasanya nih, kayaknya di mute enggak, jadi video aslinya di mute, dubbingnya pakai mic atau pakai headset. Nah di bagian dia diem atau gerakan tanpa ada di dubbing, suara dubbingnya benar-benar nggak ada gitu. Jadi ketara banget suara dubbingnya, masuk keluar masuk, ada kayak sepi gitu di bagian sepi. Nanti kalau ada dubbing lagi, soalnya kan dubbingnya juga agak noise ya, ada sesnya juga, mungkin pakai headset. Jadi itu nggak enak nih. Lain kali kalau misalnya mau dubbing, itu kalau bisa full dubbing aja dari awal sampai akhir gitu. Jadi nggak ada kelihatan jedanya ini di dubbing atau ini enggak gitu. Soalnya pas lagi nggak ada dubbing, itu cuma full video sama backsound-nya aja tuh yang itu ketahuan banget sih. Terus tadi yang transisi ganti baju juga bagus, itu biasanya pakai masking ganti layernya. Terus yang di akhir kayaknya sempat mainin blending ganti warna baju, tapi mungkin ada beberapa yang nggak notice sih. Udah sisanya itu aja sih minornya. Sisanya udah bagus banget, penyajiannya enak ditonton, di enjoy. Mungkin di openingnya doang, openingnya sayang banget cuman gambar, jadi konsepnya agak kurang matang mungkin. Coba aku pengen tahu dari Sukron deh, mungkin nih. Sukron kan bingung nih. Dari tadi nyanyi mulu nih soalnya. Apa yang mau Anda komentari Sukron sekarang? Ha? Oke. Kalau aku nih, yang aku lihat nih dari segi editingnya kan tadi udah dijelasin tuh dari Juri Huda selaku konten kreatornya yang tahulah di bidangnya. Kalau yang aku lihat sih tadi meskipun durasinya singkat, tapi tadi namanya siapa? Imra ya? Imra nih mampu menunjukkan skill editingnya gitu loh. Di beberapa bagian kayak tadi pas transisi baju sama yang pas ngambil duit dari laptop. Dan menurut aku itu keren banget. Meskipun tadi ada beberapa miss selebihnya, menurut aku keren konsepnya. Terima kasih. Oke, coba kita langsung komentar nih dari wakil divisi DD MPK 2-nya langsung nih. Coba Mas Fatam, gimana Fatam? Oke, itu pertama apresiasi dulu ya karena udah ikut Super Mega Talent ini. Jadi udah keren banget sih. Mungkin itu hampir sama sih tipenya, kedua triknya. Mulai dari yang kertas dari laptop ke jadiin asli, sama yang ganti baju itu mungkin hampir sama jadi tekniknya. Mungkin kasih variasi dikit ya, karena ya mungkin tadi di notice Mas Huda juga main color grading di baju. Itu juga kelihatan, tapi mungkin kurang diperhatikan karena memang di bajunya juga nggak terlalu kelihatan juga gitu. Untuk overall sih bagus, tapi mungkin ya itu juga mungkin dari dubbingnya sama soundnya ya agak, kalau misalnya terlalu lama juga agak membosankan gitu. Jadi mungkin bisa dikasih beat-beat lagi gitu untuk musiknya. Terus apa lagi ya? Tadi juga untuk ide ceritanya juga keren. Sampai ada salah satu MC ini minta uangnya bisa nggak digandain juga gitu. Itu aja sih. Jadi untuk segi tadi yang konten juga udah dibahas sama Mas Huda. Itu aja. Mungkin dari Mas Fikri ada tambahan. Oke. Tanda sebelum ke Fikri, Fatam kalau tertarik nggak punya staff DDM kalau bakatnya kayak gitu? Tertarik sih, tapi saya kalau lebih saraninnya ke bendahara sih. Kenapa ke bendahara? Kan bisa gandain uang. Innalillahi. Oke. Nah benar. Jadi nggak butuh LPJ dari atas ya, dari penggandaan aja. Oke, boleh ngelucu. Oke, boleh Fatam ngelucu. Oke, kita lanjut ya ke talent berikutnya. Mungkin bisa dibantu play. Halo semua, perkenalkan nama saya Mika Aziel Kersian Citapuh, biasa dipanggil Mika. Saya berasal dari program studi teknologi informasi. Kali ini saya akan menampilkan bakat saya, di mana saya ciptakan suatu lagu, dan lagu ini dinyanyikan oleh teman saya sendiri. Semoga bagi kalian yang sudah mendengarkan lagu ciptaan saya, bisa menjadi suatu energi positif bagi kalian. Selamat mendengarkan.
Ini aku yang masih kaku dijagat karena hadirnya waktu memaksaku untuk berubah demi kebutuhan seorang manusia. Oke, jadi itulah lagu yang saya sudah ciptakan. Oke teman-teman, ini langsung ada penampilannya dari Mas Mika Aziel Christian Sitepu. Ini dia sebagai penulis liriknya ya. Dari tadi yang lagu yang dibawa itu liriknya sama syair itu dibuat sama Mas Mika. Oke, jadi yang nyanyi bukan Mas Mika. Coba dari spesialis kalimat-kalimat senja, Mas Raffi Bimawan, gimana nih dari lirik-lirik yang dibuat ya? Aduh, lirik-liriknya sangat menyentuh sih. Pasti dia ngangkat bikin lirik ini dari keresahan hati dia sendiri. Karena kayaknya emang berasa dari judulnya aja berubah gitu. Kayaknya emang pembuatan lirik ini based on experience-nya dia sih kayaknya. Gimana kalau menurut Mas Syukron? Nah, cakep. Lempar yang bagus. Oke, bener banget. Kalau menurut aku sih bakat yang dipunya Mas Mika keren banget sih. Soalnya kan seperti yang kita tahu nih, dalam membuat sebuah lagu kan itu tidak mudah tuh. Butuh pengalaman tersendiri. Terus membuat sebuah lagu juga kan perlu entah itu dari pengalaman pribadi atau kisah hidup dan lain-lain kan itu harus ditulis dengan sebagus mungkin dan membuat liriknya itu bisa diresapi oleh semua orang. Kalau menurut aku sih bakat ini harus dikembangkan terus. Kalau bisa berkontribusi buat Filkom, entah itu nanti bisa membuat lagu untuk Filkom dan dinyanyikan oleh warga Filkom atau semacamnya. Kalau menurut aku sih the best dah dalam pembuatan lirik lagu. Thank you. Betul. Kan Filkom juga ada lagu sendiri kan ya, lagu nyanyi Filkom dan lain-lain. Mungkin nanti Mika bisa bantu bikin lagu buat Filkom atau lagu buat angkatan 2020 nih, karena kan keluarganya juga kan. Oke, Mai. Keren banget tadi, Mai. Buat nulis lagunya tuh. Iya, keren banget tuh kalau masuk akhirnya lagunya diproduksi dan masuk Spotify, langsung aku masukin ke playlist aku, Mas Afif. Betul banget. Kalau tadi katanya Mas Raffi tuh udah enak tuh katanya dengerinnya, ahli musik kita. Iya, masih banyak siapa tahu kan ahli musik lainnya. Betul banget. Siapa tahu kan nanti Mas tadi bisa nulis lagu buat TK 2 tahun depan tuh. Ya, boleh banget. Kita cari lagi ya, bakat-bakat tuh kan nulis lagunya udah nih. Barangkali ada bakat-bakat yang bisa melengkapi lainnya nih. Oke, mungkin lanjut lagi ke talent berikutnya. Untuk operator boleh ditampilkan. Hey guys, perkenalkan nama aku Raihan Fikri Brindansyah, biasa dipanggil Raihan. Aku dari Prodi Teknologi Informasi, ingin menampilkan bakatku yaitu videografi. Berikut cuplikannya. Terima kasih atas waktunya. Saya menekuni bidang ini, bidang videografi ini mulai dari kelas 2 SMP. Ya, terima kasih. Oke, Raihan Fikri Brilliansyah. Wah, nih salah satu videografi lagi nih, keren banget. Mungkin langsung nih, aku tertarik nih sama pendapatnya Fatam nih, selaku wakil ketua divisi DDM PK2. Gimana ya dari segi pengambilan gambar dan editingnya? Ya, tadi aku sempat tertarik ke lighting-nya ya. Keren banget dia main lighting-nya. Terus darahnya benar-benar real. Terus tadi sempat buat kaget di ledakan, kayak animasi ala-ala Hollywood ya, India-India gitu. Terus, sama mungkin saya kurang sampai ke isinya sih, atau mungkin alurnya sih. Jadi, atau mungkin saya yang kurang perhatikan lagi ya. Jadi, ada salah satu alur yang kayak kelompatan gitu. Jadi, belum dapat nih pesan atau apa ya ceritanya lebih lengkap. Mungkin kedepannya bisa kurang alurnya dikit, atau mungkin itu model cuplikan juga saya kurang tahu. Tinggal di alurnya aja udah mantep banget sih, ceritanya udah.
Oke, mungkin kalau dari aku, maksudnya Mas Fatam ini ada plot hole ya, ada plot hole di tengah, kayak dari mana langsung jam kemana. Cuman kayaknya ya Fatam, aku berani asumsiin kayaknya ini dia punya konten video cerita film pendek tuh kayak udah lama gitu. Jadi yang ditampil tadi cuplikannya aja, bagian-bagian highlight gitu. Dan tadi makanya dia ada PS Note, langsung kalau mau nonton fullnya di s.id/supermega. Nanti kita nonton sama-sama aja filmnya. Yang mau aku komentari adalah dari segi editingnya udah keren, Lucita juga keren, transisinya juga udah hampir terbilang mulus, nggak ada yang salah penempatan dan lain-lain. Cuman mungkin aku saran lebih didalamin lagi teknik color gradingnya sih ya. Color gradingnya masih banyak banget yang menurut aku masih belum pas gitu. Kayak tadi adegan yang kata di kuburan tuh, kalau misalnya Mas Fatam bisa nampilin lagi nanti, itu yang waktu ada di pemakaman itu sebenarnya bisa tuh dibikin lebih tone dan lebih gelap lagi biar kebawa kesan-kesan sedihnya gitu lagi. Jadi mainin color gradingnya biar suasananya makin dapet sih. Tapi overall aku ter-entertain, terhibur lah intinya pada ini. Mungkin Fikri sama Sirkon gimana? Terhibur atau enggak atau gimana singkatnya? Terhibur parah, udah kayak nonton TV-TV. Oke, kalau gitu kita bisa langsung aja isi form penilaiannya. Aku kembali lagi ke Mbak Afif dan Mas Puri ya. Balik ya, Mas udah mulai Lucu banget kayaknya. Namanya juga ngelucu. Lucu banget Mas Uda. Tapi ternyata yang nggak lucu bukan cuma kita loh, Mas Afif ya. Mas Afif nih, dari yang ini videonya tadi agak serem, captionnya juga serem. Masa ini gak nge-like besok meninggoy? Serem juga. Waduh. Ya ini. Mas siapa ini? Mas yang barusan ini aku lupa namanya. Raihan Fikri. Mas Raihan nih agak serem juga, mengancam. Aku langsung like, langsung cepet-cepet nge-like. Waduh, langsung di-like nih. Untung aku masih belum baca captionnya itu tadi. Tapi semuanya di sini udah baca, jadi habis ini pasti di-like Mas Raihan. Aku bantu nih, bantu promoin. Habis ini aku langsung like kok Mas Raihan. Oke, setelah habis lanjut ini ke talent berikutnya. Kita nonton video berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Audifa Irevilevitasari Alivia, dipanggil Levi. Saya dari Prodi Teknik Informatika akan menampilkan bakat saya yaitu musik keyboard. Sebelumnya saya minta maaf karena audio untuk merekam suara keyboard saya sedikit putus-putus dan suara bassnya tidak terlalu terdengarkan. Selamat menyaksikan. Tadi ada penampilan dari Mbak Audifa Irevilevitasari Alivia dari main keyboard nih. Bisa langsung aja nih Mas Fatam beri komentar sekaligus langsung tebak lagunya apa sih tadi Mas Fatam? Lagunya kurang tahu saya. Mungkin dibantu Mas Huda nanti perbaiki ya kalau salah saya. Ya bisa kayaknya. Oke. Untuk pendapat ya keren tadi, apalagi udah prestasinya udah banyak, sering-sering tampil. Ya nanti tunggu aja misalnya Filkom ada, mungkin bisa membantu Filkom untuk tampil buat membanggakan nama Filkom juga. Mungkin tadi juga udah disclaimer kalau audionya ya. Mungkin untuk memperbaiki ke depan antara videonya atau terlalu besar atau saya kurang ngerti. Kadang saya juga pernah merekam kayak gitu, jadi mungkin kualitas audio atau videonya saat di-editing sih, jadi audionya tuh bisa macet-macet saat kalau editingnya kurang pas. Itu aja tambahan dari aku. Mas. Oke. Kalau dari Mas Fikri, gimana nih penampilan dari Mbak Audifa gimana nih? Udah enak sih, vibes-nya ke bawah, terus kayak beberapa kali tuh kayak awal tuh misterius untuk
lagunya tuh apa yang dibawain, terus tiba-tiba oh Let It Flow jalan gitu-gitu, oh ternyata udah tahu, ternyata lagunya Geisha Tam. Udah? Udah. Udah cukup ngarang ya komentar dari Mas Fikri ya. Oke, kita langsung aja isi penilaiannya di form penilaiannya. Aku kembalikan lagi ke MC. Yuk semangat MC, badannya tegak, silakan. Oke. Langsung tegak ya Mas Afif ya. Udah tegak dari tadi sebenarnya. Lanjut iya, aja. iya. Apa Fit? Badan ya. Oke. Nih orang-orang ketawa nih, udah makin kesini makin ketawa-ketawa dong nih. Nih kita langsung, tapi masih ada nih Mas Afif yang gak kalah keren. Langsung nonton kali ya. Betul banget. Langsung setel aja untuk video talent berikutnya. What doesn't kill you makes you wish you were dead. Got a hole in my soul growing deeper and deeper, and I can take one more moment of this silence. The loneliness is haunting me, and the wake of the world's getting harder and hold up. And it's come to wave. I close my eyes, hold my breath and let them bury me. I'm not okay and it's not alright. Won't you drag the lake and bring me home again? Who will fix me now? Dive in when I'm drowned. Okay, there's a lot of question about this guy, okay? Jadi pertama, kayaknya dia lupa nginput instrumennya nggak sih? Emang ada harusnya Mas. Loh, makanya itu aku tanya, dia dengerin lagu nyanyi nggak ada instrumennya masalahnya ini. Mungkin tuh kepepet pas pengumpulannya hamin 1 detik kali tuh. Nggak sempat edit, langsung rekam gitu kan. Banyak. Nggak, pertama ya. Aku mungkin dari aku dulu ya. Kenapa pakai kacamata hitam ya? Kacamata hitam. Kalau kacamata hitam gunanya untuk silau karena ada keterangan, ya Anda matiin lampu Anda, Mas. Mas siapa namanya? Mas siapa namanya, weh? Siapa namanya tadi? Mas Rizal ya? Mas Rizal. Anda matiin lampu Anda kalau Anda kesilauan. Jangan Anda pakai kacamata hitam dong. Oke, terus yang kedua. Coba deh, Pak Ren, tadi playback lagi, Ren. Saya scan lagi, Ren. Ini video terakhir kan ya? Nah, itu fungsi ada headset di situ buat apa yang warna putih? Mas Rizal. Anda kalau bales fungsi headset yang putih di layar Anda apa? Kan nggak dipakai, Mas. Oke, udah langsung aja deh. Fikri, mungkin ada komentar. Cukup speechless. Awal dibuat nunggu, dikirain bakal wow gimana, tapi ya begitulah. Terus pertama diputar videonya, aing kirain itu ajudan pribadi. Ya gitu aja deh. Cukup speechless banget dah sama ini dah. Oke, cukup menghibur ya. Intinya menghibur ya. Coba, Sukron, gimana nih pegangan Sukron? Kalau dari aku ya seperti itulah kawan. Masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau menurut saya sih percaya dirinya udah dapat banget tuh. Bisa dilihat tuh tadi tingkat kepedeannya bagus banget. Cuma untuk vokalnya mungkin bisa ditingkatkan lagi biar bisa ikut nyanyi atau menyumbangkan suaranya di acara maupun event-event yang ada di Pilkom. Kalau dari Mas Fatam gimana nih pendapatnya nih? Oke, ya mungkin kalau dalam bernyanyi sesuai kata Mas Sukron mungkin bisa ditingkatkan lagi. Mungkin kalau entertain banget sih. Bahkan ada di komen nih minta ID smule-nya apa. Oke, mungkin nanti misalnya ada yang nonton Mas misalnya di kolom chat bisa tambahin ID smule-nya. ID smule. Iya. Mau diajak collab sama Fatam. Oke, iya. Tapi dari segala pertanyaan yang kita tanyakan, aku lebih
kepo dengan gencatan hukuman apa yang dipaksa teman-teman seklaster untuk membuat video itu. Oke, kita langsung aja isi formulir penilaiannya. Tapi thank you lagi buat Mas Rizal. Apapun bakat dan penampilan tadi itu sangat-sangat menghibur kita nih. Udah sampai jam 12 malam masih harus nge-review SMT. Itu menghibur banget. Apapun bakatnya silakan ditekunin dan dicari wadahnya di Filkom nantinya. Terima kasih. Oke, kita isi penilaiannya langsung aja. Aku balikin ke MC yang masih seger terus nih. Oke, terima kasih Mas Huda. Keren banget sih bakatnya tadi. Tapi, Humay, kalau aku ngelihat mukanya tadi tuh sedikit tertekan gitu ya, kelihatannya mukanya ya. Iya nih. Kenapa nih teman-teman klasternya ngasih ancaman apa bener Mas Huda nih? Betul banget, ini harus diselidiki nih. Ya, terima kasih. Jadi, salam hormat ya, kakak-kakak sekalian. Aku baru saja kelar ospek nih. Tapi ngomong-ngomong soal ospek ya, katanya maba itu dikenal takut ya sama Disma ya. Aku sih enggak ya, apa itu Disma? Disma tuh ya, kalau misalnya offline ya, itu jumlahnya itu cuma berapa belas. Lah kita maba ratusan. Coba ya, misal selesai rangkaian nih, kalau misalnya kita dendam nih sama Dismanya nih, Dismanya memang bener-bener ngeselin nih. Tinggal kita hadang, hubungin, tatap, pasang muka serem. Tatap gitu kan, kayak mereka ngomong gitu. Kak, boleh nggak podcast bareng aku, Kak? Hehe. Terus kan biasanya kan mereka kan kalau misalnya ngomong sama maba kan suka nggak nyantai gitu kan. Buku panduannya udah dibaca. Udah, Kak. Terus kamu ngapain ngajak kakak podcast? Udah jelas itu tertulis ya di si maba. Podcastnya itu tidak boleh bareng pendamping sama tidak boleh bareng Disma. Ya kan ini penugasan kedua, Kak. Bagaimana ini, Kak? Oh ya sudah, maaf. Tidak baca. Kakak udah baca belum itu perkubuan juannya? Tapi ya, kalau Disma itu ya, itu sebenarnya aku gak takut sih. Aku lebih takut sama SKC. Bayangkan, Disma itu kan marah-marahnya kan di dalam meeting doang kan. Tapi SKC itu gak nongol. Tiba-tiba nanti di Simaba penugasannya, guys, penugasannya udah keluar guys. Tiba-tiba udah nongol gitu. Aktifan 35. Waduh. Lebih serem gitu daripada Disma. Tapi ya tidak boleh ya mengkritik panitia seperti itu ya. Nanti nilaiku bisa jelek gitu. Ya sudah, aku ngomongin MC aja lah. Kak Huda kan MC nih. Ya. Tapi MC itu aku tuh merasa MC itu pede banget sih ya sama rangkaiannya ya. Coba MC itu kalau misalnya habis rangkaian tuh ngomongnya kayak gini kan. Gimana tuh teman-teman? Rangkaiannya pasti seru banget dong tuh. Kulihat maba seperti antusias banget tuh dari tadi merhatiin. Jangan lupa penugasannya ya nanti gak kalah seru dong. Pede banget gitu kan. Ya sudah kalau misalnya mereka bilang seru ya seru, no debat gitu. Mabanya ya diam aja, udah terima aja itu seru penugasannya. Ya sama lah kayak aku lah. Gimana tuh kakak lawakan saya? Lucu banget ya pastinya. Apalagi penugasannya tuh yang katanya seru itu ya. Penugasannya 800 kata, suruh bikin esai. Apalagi kuis yang suruh pakai timer. Soalnya reward tapi waktunya cuma semenit. Katanya sih leadership suruh critical thinking ya. Berarti kan suruh mikirnya tuh jauh gitu kan. Lah ini waktu cuma semenit, soalnya 10 pilihan ganda, kita nggak tahu gitu. Soalnya panjang-panjang lagi. Critical thinking sebanget kan tuh kan. Ya sama lah, mirip-mirip lah sama kayak Dismanya lah. Dismanya rangkaian kedua baru nongol udah. Selamat datang. Kami dari Disiplin Mahasiswa ingin mengecek pengalaman kalian. Pertama-tama, jika ada yang ingin menjawab, silakan buka mic-nya. Apakah ada yang masih ingat kesepakatan yang sudah kita sepakati minggu lalu? 1, 2, 3. Orang tuh seenggaknya butuh 3 detik gitu ya buat mikir ya. Ini belum nyampe 3 detik. Semuanya udah ada yang itu nongol. Kalau misalnya orang nanya itu dijawab, gimana kemarin kesepakatannya? Sudah baca lupa ya? Ya Allah Kak, ini lagi critical thinking nih Kak. Katanya kan maba suruh leadership. Gimana sih? Ya, tapi kalau misalnya Disma sama MC itu ya top banget lah ya. Apalagi kalau misalnya sudah mau selesai rangkaian gitu. Ya sayang banget tuh guys.
Angkanya cuma sampai di sini. Padahal aku tuh sudah setelanjur sayang tuh banget sama kalian. Tapi jangan khawatir guys. Habis ini masih ada rangkaian-rangkaian selanjutnya yang lebih seru. Wah, aku sangat menantikan untuk Kak. Gila Kak. Tapi kalau misalnya ngomongin lawakan ya. Aku tuh kan kemarin kan bingung tuh kan. Mau ikut Fusion Super Mega Talent tuh gimana? Aku belum pernah ngelawak. Ya sudah, aku kan merasa Kak Hudia itu kan punya cara gitu kan. Gimana caranya supaya bisa mencarikan suasana. Ya sudah, aku buka saja IG-nya. Sesuai kata-kata dia kan. Hudia amat D-nya 2 kali. Oke, aku buka. Pas aku buka, postingan pertamanya, serem banget. Mahasiswa itu kalau demo nggak pakai otak. Researchku gagal Kak. Nah, ya sudah lah. Kalau begitu mengikuti Kak Huda ya. Aku kalau misalnya mau mengakhiri, aku gini aja deh. Ya sayangnya kakak ya. Lawakanku cuma sampai di sini aja. Padahal aku tuh sudah telanjur banget tuh, sayang banget tuh sama kalian Kak. Tapi jangan khawatir Kak. Habis ini masih ada lawakan-lawakan selanjutnya yang tentu saja nggak kalah menarik loh. Bisa banget tuh pantau IG dan lain untuk info terbaru. Oh ya Kak, jangan lupa kode presensinya Kak. Bisa banget tuh dibuka simapanya. Lalu masukkan kode presensi ya. COTARLUCU. Itu kayaknya kalau sudah diajar tuh pasti udah jelas banget tuh ya Kak. Jotar lucu. Jadi harusnya Jotar menang tuh ya Kak. Terima kasih. Aku Jonathan Tanjung. Selamat sore. Oh my God. Oke, siapa yang mau komentar duluan? Udah jelas gue komentar terakhir. Oke, gua aja dulu deh. Syukran, syukran. Oke, kalau yang aku lihat nih dari kamu Jonathan tadi waktu ngebawain komedinya, satu yang aku salut dari kamu, kamu di sini punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Jadi ketika kamu nyampein materinya itu nggak gugup sama sekali, jadi aku apresiasi banget, keren banget. Terus aku mau nanya nih, iseng nanya ke kamu nih. Tadi itu beneran di stalk IG Kak Huda atau bohongan doang nih? Beneran. Oh beneran. Nggak masalah di stalk. Anda masa nge-stalk? Nggak masalah. Anda nge-stalk tapi nggak nge-follow, itu yang masalah. Oh iya Kak, lupa Kak. Habisnya postingan pertamanya serem Kak. Jadi aku langsung membatalkan ini Kak. Oke, lanjut Cukwan. Oke. Nah, terus yang tadi aku salut dari tingkat kepercayaan dirimu udah bagus banget. Terus dari materi yang kamu bawa di sini kayaknya aku lihat kamu bawain materi stand up-nya itu berdasarkan pengalaman pribadi kamu banget ya. Nggak ada tuh yang dikarenakan. Kayaknya kebanyakan pengalaman pribadi kamu. Nggak apa-apa kamu sampein, dikemas dalam bentuk stand up itu nggak apa-apa. Cuma kedepannya kalau bisa nanti kan kamu ini udah latihan stand up nih, udah tampil juga di depan kami. Kalau bisa nanti kalau misalnya ada acara yang membutuhkan stand up comedy itu kamu bisa turut berpartisipasi lah di Filkom. Jadi Filkom tuh nggak cuma punya talenta nyanyi, main gitar, main drum, tapi punya juga talenta di bidang stand up. Nah, aku harap dengan adanya Super Mega Talent ini bisa membuka talenta kamu dan kamu bisa berkontribusi buat Filkom ke depannya. Oke, dari aku udah. Mungkin yang lain, juru yang lain. Oke, Tiara mungkin ya Jonathan. Thank you Jonathan. Ini loh, karena kamu relevan banget ya, apa yang udah kamu rasain, kamu lawakin tuh keren menurut aku. Jadi secara tidak langsung aku tahu kamu tuh memperhatikan ospek dari kita ya kan? Iya. Yeah. Secara tidak langsung. Keren sih, kamu percaya dirinya tinggi banget, benar setuju sama Mas Syukran. Terus kamu ngapain sih follow kamu ngapain nge-stalk Huda? Ada yang lebih berkelas? Ya. Apa motivasimu ini Jonathan memilih Huda sebagai inspirator nih? Coba kita tanya, apa Jonathan motivasi Anda? Kan sebagai maba kan harus nurut ya sama run cutting ya. Ya dia tuh di rangkaian acara ya. Dia kan jadi MC 2 kali tuh. Dua-duanya dia tuh mengingatkan untuk follow IG-nya Huda Ahmad ya kan. Aku kan kemarin kan nggak sempet tuh penugasan, ya sudah. Kemarin tuh aku baru ingat, oh iya ada Kak Huda, oke. Mau aku follow tuh kemarin. Gitu Kak ceritanya.
Mana nggak ada, kamu bikin cerita sekarang nggak ada notifnya sampai sekarang. Oh, ini ya, ngestak orang-orang buron ya sukanya. Tiara, sambalnya nggak dijaga, coy. Ada tingkat itu Tiara. Upsi. Jadi Lanjut, mungkin Kak. kalau teknis-teknis atau bahan-bahan stand up tuh yang lebih tahu itu kan si Fatam ya. Cuman kalau sampai sini sih aku menikmati banget sih. Thank you Jonathan. Mood of the day ku naik. Mantap banget. Oke. Thank you Tiara. Coba Fatam gimana nih? Salah satu stand up komedian di angkatan 2019. Oke, mungkin sebelumnya aku terima kasih ke Jonathan. Stand up itu butuh keberanian banget sih, Re. Jadi mungkin tepuk tangannya dulu buat Jonathan, buat keberaniannya. Apalagi dilihat sama panitia-panitia, hebat banget. Terus untuk alurnya ya, tadi urut banget mungkin dari awal langsung bahas tentang Disma ya. Itu udah banyak sekali yang misalnya bahas Disma dan langsung kena. Terus urut sampai ke akhir ceritanya sendiri, yaitu penutupannya yang hampir sama kayak PK2. Itu jadi bertahap lah, keren banget. Terus untuk jokesnya menurut saya juga yaitu karena cerita pribadimu ya natural, nggak dibuat-buat, jadi dengarnya juga enak, nggak terlalu terpaksa juga. Terus mungkin aku singgung dikit ya, mungkin di punchline-nya kamu SKC nggak sih? Itu kebetulan Mas Sukron mantan SKC juga. Jadi mungkin bahasan SKC itu juga keren banget, jadi nggak kepikiran bahkan SKC lebih menakutkan dari Disma. Itu aja sih, pertahanin itu udah, materimu udah bagus banget. Mungkin nanti di acara-acara selanjutnya kau bisa ngisi-ngisi, bantu rame-ramein acara gitu. Semoga gitu aja, persiapin aja gitu. Mungkin dari itu saya Ini udah terlanjur sayang, tapi hari ini udah sampai situ dulu buat penjurian Super Mega Talent. Iya, sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di day berikutnya. Oke, terima kasih buat kakak-kakak juri yang telah menyempatkan waktunya untuk penilaian Super Mega Talent rangkaian Fusion. Terima kasih juga untuk Jonathan, mahasiswa baru yang berkesempatan untuk tampil live bakatnya di Super Mega Talent rangkaian Fusion. Aku Humay. Aku Afif. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.